saya Muhammad Irfan Mabak dengan nomor induk mahasiswa 161241100. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Agustin dengan NIM 142410883. Perkenalkan, saya Sekal Gali Putri Handoko dengan NIM 1912412000. Perkenalkan, nama saya Zizkia Zanubazawa dengan NIM 19121149. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Ardila dengan NIM 132211088. Perkenalkan, nama saya Indi Permatasari dengan NIM 4132411058. Perkenalkan, nama saya Alna Raya dengan NIM 112411157. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 1124115. Dan teman kita yang bakalan hadir yaitu Clara Saskia Agatha Valde dengan nomor induk mahasiswa 161241099. Baik, selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari professional integrity. Professional integrity atau integritas profesional mengacu kepada komitmen individu untuk menjaga moral dan etika dalam pekerjaan dan interaksi profesional yang menekankan pentingnya kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab dalam perilaku dan tindakan seorang profesional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi malpraktik. Malpraktik sendiri adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Akibat kesalahan atau kelalaian tersebut, pasien menderita luka, baik luka ringan maupun luka berat, cacat, bahkan meninggal dunia. Suatu tindakan atau perbuatan tenaga kesehatan yang dianggap lalai harus memenuhi 4 unsur berikut. Yang pertama yaitu kewajiban, di mana tenaga medis dapat melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan sesuai dengan kondisi pasien tertentu pada situasi dan kondisi tertentu. Lalu yang kedua yaitu penyimpangan kewajiban, dan yang ketiga yaitu kerugian, di mana kerugian ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat merugikan pasien karena pelayanan kesehatan yang tidak sesuai. Lalu yang terakhir yaitu hubungan sebab akibat yang nyata. Hal ini berhubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan kerugian. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari unsur malpraktik. Yang pertama ada professional misconduct, yaitu membuka rahasia kedokteran. Jadi kita tidak boleh membuka rahasia kedokteran. Lalu yang kedua ada negligence, yaitu salah menulis resep, di mana ini akan berakibat fatal yang akan berujung pada malpraktik. Selanjutnya adalah malfeasance, yaitu pelanggaran jabatan. Jadi kita melakukan pengobatan tanpa indikasi yang jelas. Lalu yang selanjutnya ada misfeasance, yaitu melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur. Jadi kita tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Yang terakhir ada lack of skill. Lack of skill ini mengobati pasien di luar spesialis atau keahlian. Jadi misal kita ini dokter spesialis ortopedi yang harusnya mengobati tulang tapi malah mengobati jantung. Itu kan salah. Jadi itu masuk ke lack of skill. Lalu tindakan malpraktik itu apa saja sih? Tindakan malpraktik itu banyak merujuk pada kelalaian yang berdampak pada kecacatan atau kematian pada pasien. Contohnya, pasien yang miskin tidak diberikan pelayanan dengan alasan harus memenuhi syarat administrasi. Kemudian, pasien yang masuk di IGD atau UGD seringkali tidak diberikan pelayanan yang memadai sehingga dapat terjadi kelalaian. Berikut adalah contoh-contoh tindakan malpraktik. Yang pertama adalah salah diagnosis, pemeriksaan kurang lengkap, kesalahan teknis, salah dosis obat, salah metode pengobatan, perawatan tidak tepat, kegagalan komunikasi, kegagalan penggunaan alat, hingga kegagalan pemantauan pasien. Sanksi disiplin terhadap malpraktik merujuk pada tindakan yang diambil terhadap profesional seperti dokter, pengacara, ataupun tenaga medis yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas atau profesinya. Malpraktik seringkali melibatkan tindakan yang mengarah pada kerugian bagi pihak lain, baik berupa fisik, emosional, maupun finansial. Menurut pasal 306 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024, macam-macam sanksi disiplin adalah peringatan tertulis, mengikuti pendidikan atau pelatihan penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan atau rumah sakit terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan, penonaktifan STR sementara waktu, rekomendasi pencabutan SIP.
Selanjutnya ialah sanksi pidana. Umumnya sanksi pidana ini dijatuhkan meliputi 3 macam, yakni yang pertama ialah pidana penjara, yang kedua ialah denda, dan juga yang ketiga ialah kedua-duanya yakni pidana penjara dan juga denda secara bersamaan. Masa hukuman penjara dan besaran denda itu juga bervariasi, tergantung pada tingkat kesalahan yang telah dilakukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana sendiri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 440 sampai 443 tentang Tenaga Kesehatan, serta dalam Pasal 399 dan 360 KUHP. Sanksi pidana sendiri juga meliputi 3 hal, yakni malpraktik pidana karena kesengajaan. Contohnya ialah aborsi tanpa indikasi medis, eutanasia atau memberikan surat keterangan dokter dengan tidak benar. Lalu yang kedua ialah malpraktik yang timbul karena kecerobohan. Yang dimaksud ialah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi atau melakukan tindakan tanpa persetujuan medis. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ialah malpraktik pidana karena kealpaan. Contohnya ialah alat operasi tertinggal dalam tubuh pasien, kesalahan dalam diagnosis, atau pemberian dosis obat yang berlebihan sehingga menyebabkan kematian. Baik, saya akan membacakan studi kasus. Dokter di Bali diduga malpraktik ke pasien Australia terancam 3 tahun BUI. Reyer yang mengeluh sakit punggung dan demam mendapat perawatan dari SOM, seorang dokter di suatu klinik. SOM memeriksa Reyer dan menanyakan riwayat alergi. Suami Reyer, David, menginformasikan bahwa istrinya alergi terhadap ibuprofen dan aspirin yang mengandung NSAID. Namun, SOM memberikan 12 obat cair melalui infus tanpa meminta izin atau menjelaskan rincian obat kepada pasien maupun keluarga. Hanya ada surat persetujuan tindakan yang ditandatangani oleh David tanpa penjelasan lebih lanjut. Setelah pemberian obat, kondisi Reyer memburuk. Ia mengalami pembengkakan di wajah, mata, dan sesak napas. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian dari analisis studi kasus yang ada. Pada bagian yang pertama, tersangka tidak meminta izin atau persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada pasien maupun keluarga untuk memberikan obat-obatan sesuai dengan rekam medis. Dari sudut pandang etik medis, tentu tindakan ini melanggar tentang prinsip IPC atau prinsip otonomi pasien yang menegaskan bagaimana hak pasien untuk mengetahui informasi mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Pada analisis yang kedua, terdapat juga tersangka hanya memberikan surat persetujuan tindakan untuk ditandatangani oleh saksi dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai obat-obat yang akan diberikan. Hal ini tentu melanggar tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kodeki, yang dimana seharusnya seorang dokter harus memberikan informasi yang memadai kepada pasien sebagai dasar pengambilan keputusan. Pelanggaran ini tentu akan merusak kepercayaan pasien antara pasien dan dokter, dan juga mencederai prinsip benevolence dan non-benevolence. Lanjut, dimana analisis yang didapat dari pengadilan, yang dimana jaksa dari Kejaksaan Negeri Badung menjerat SOM dengan pasal 440 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang sanksi pidana bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat, yang terdapat ancaman pidana 3 tahun penjara atau denda 250 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.